Shalom, saudaraku, puji Tuhan. Kita bersama-sama boleh berkumpul pada hari ini untuk bersekutu di dalam Tuhan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ajak untuk sama-sama kita menyatukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini, di mana kami boleh bersama-sama berkumpul, menikmati hadirat-Mu, memuji, memuliakan, bersyukur dan menyembah-Mu Tuhan. Karena tidak ada tempat yang lebih indah daripada ketika kita semua masuk ke dalam hadirat-Mu. Dan tidak ada saat yang lebih menyenangkan daripada ketika kami boleh bersekutu bersama di dalam Engkau. Berkati kami semua dengan kehadiran-Mu, melalui firman-Mu, melalui pujian penyembahan kami, melalui doa-doa kami. Ubah kami Tuhan dengan kehadiran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya sering ketika saya itu keluar kota, saya itu tersesat, saudaraku. Dulu. Karena apa? Karena dulu kan belum ada GPS, belum ada komputer yang bisa membantu kita ketika kita nyetir, kita nggak tahu jalan. Terus kalau mobil-mobil sekarang atau alat tambahan kan ada yang namanya GPS. Bahkan di handphone sudah banyak dipasang GPS-nya. Jadi kalau kita mau kemana gitu kita tinggal tulis tujuannya dan itu nanti GPS-nya akan menuntun kita. Menuntun kita sampai kita ke tempat tujuan. Belok kiri diberitahu, belok kanan diberitahu. Jadi jarang tersesat. Kadang-kadang masih tersesat. Cuman kalau dulu, kalau tersesat enggak tahu tanya sama orang. Ini lewat mana gitu ya. Kalau ada orang, kalau malam hari ada orang. Jadi tersesat itu sesuatu yang tidak enak, saudaraku. Tapi puji Tuhan dengan GPS, dengan teknologi yang canggih, kita semua hari ini jarang sekali tersesat. Nah, tetapi coba kita mulai bayangkan, kalau misalnya handphone yang kita pakai yang ada GPS-nya ini GPS-nya keliru. Jadi misalnya kita bicara masukkan GPS-nya Pulau Jawa tapi ternyata di programnya keliru, dimasukkan GPS-nya Pulau Sumatera. Kira-kira kita bisa nyampe? Pasti tidak bisa, saudara. Karena apa? Pasti salah semua, belok kiri kanannya salah semua. Karena apa? Yang dimasukkan aplikasinya itu salah. Sehingga membuat kita malah tersesat. Mestinya ke arah utara, karena salah bisa ke arah selatan dan lain sebagainya. Nah, gambaran ini yang saya pakai ketika kita ini belajar untuk mengikut Tuhan. Saya percaya Yesus itu adalah jalan, hidup dan kebenaran. Kalau Yesus adalah jalan, berarti apa, saudara? Kita semua harus berjalan mengikut Yesus. Nah, kalau GPS yang kita punya itu salah, itu kita akan menjadi tersesat. Dan kenapa GPS yang kita punya itu bisa salah? Kalau secara teknologi GPS itu istilahnya di download, di install. Misalnya kalau Surabaya di install jalan-jalan di Surabaya. Kalau Semarang di install jalan-jalan di Semarang. Jakarta pun seperti itu. Sedangkan kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita belajar dari perenungan firman Tuhan, dari pembacaan pendalaman Alkitab. Ketika kita membaca tanpa ada satu guideline yang benar, itu membuat kita menjadi tersesat. Kita semua tahulah kalau yang namanya tersesat itu gimana. Bingung enggak tahu arah, bahkan tahu-tahu nyampe ke tempat yang salah Nah, ini kehidupan seperti ini yang kita harus hindari di dalam mengikut Yesus. Kita lihat di 1 Timotius 4 ayat 1. Dikatakan begini, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, hari-hari ini ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran.
Jadi karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takyul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Jadi banyak ajaran yang tidak sehat ternyata di luar. Banyak hal-hal yang membuat kita GPS-nya jadi keliru. Membuat kita tersesat. Jadi penyesatan itu ada, saudaraku. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa menyikapi dan menilai apakah ajaran yang kita terima itu termasuk penyesatan atau tidak. Memang kita tidak mungkin membahas semua dari penyesatan yang ada, cuman kita akan membahas pokok-pokok yang harus kita ingat supaya kita semua tidak tersesat. Ada 4 pokok yang mungkin mencakup hampir semua ya, mayoritas lah kalau enggak. Dan paling tidak yang paling mutakhir ya. Yang pertama adalah pengajaran yang keluar dari Injil. Apa itu nanti kita bahas. Kedua, pengajaran yang kembali ke hukum Taurat. Ketiga, teologi kontemporer ya. Kontemporer itu berarti modern. Teologi yang disesuaikan dengan zaman. Ya. Terus 4, antinomianisme. Ya, antinomianisme ini yang mengatakan tidak ada aturan yang bisa mengikat orang yang percaya. Nah, ini kita akan bahas secara detail. Yang pertama, Injil. Sebetulnya Injil itu apa sih? Injil bahasa Indonesia ya, bahasa bukan Indonesia maksudnya, bahasa Yunani Injil itu. Enggak, bahasa Yunani Eugalion. Bahasa Inggrisnya Gospel. Injil itu kalau enggak salah bahasa Arab ya, termasuk bahasa Indonesia. Jadi Gospel itu artinya apa? Good news, kabar baik. Jadi Injil itu artinya kabar baik. Kita harus ingat saudaraku, bahwa kita kalau mendengar Injil itu kita mendengar sesuatu yang baik. Jadi kalau kita mendengar sesuatu yang baik, mestinya apa yang terjadi? Mestinya kalau kita mendengar sesuatu yang baik, otomatis pikiran kita jadi baik. Hati kita jadi baik. Nah, tetapi seringkali di dalam pengajaran di gereja, mohon maaf, dalam gereja, dalam pengajaran-pengajaran itu membuat pengajaran itu bisa membuat orang merasa ketakutan. Saya percaya Injil tidak akan membuat orang ketakutan. Kalau takut akan dosa ya dan bertobat. Tapi kalau ketakutan yang bersifat penghukuman itu bukan Injil, saudara. Karena Injil itu berita baik, kabar baik, good news. Ya, kalau kita melihat di Wikipedia, di Alkitab Perjanjian Baru ada 4 kitab Injil yang diakui menurut kanonisasi. Keempat kitab itu adalah Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Saudara bisa melihat link yang kita tampilkan. Kita punya pengajaran mengenai Injil Sinoptik, bagaimana kita melihat 4 Injil dari sudut pandang yang berbeda. Ya, saudara bisa ikuti di link yang kita tayangkan di atas. Dan Injil itu konsep kuncinya adalah apa? Ada kabar baik bagi kita semua. Karena yang dulunya kita itu jatuh ke dalam dosa karena kita anak keturunan Adam. Sehingga apa? Ketika orang berdosa, dosa itu hukumnya adalah maut. Tetapi oleh karena Injil yang mengatakan bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib menjadi korban domba Allah. Untuk supaya apa? Supaya dosa-dosa saudara dan saya yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu diampuni, saudara. Sehingga kalau kita mati, kita bisa masuk sorga, kita bisa menikmati hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah Injil yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga, bahkan memeteraikan rohnya di dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita semua bisa mengikut Yesus dengan benar. Itu adalah Injil. Dan Injil yang lain daripada itu
banyak sekali, saudaraku. Tujuannya apa? Sebetulnya Injil tujuannya apa? Kita tahu semua ketika Adam jatuh ke dalam dosa, manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Manusia yang dulunya punya hubungan dengan Tuhan, baik. Manusia yang dulunya hubungannya dengan sesamanya, istrinya, baik. Ketika jatuh ke dalam dosa, manusia lari dari Tuhan. Bahkan setelah ketahuan sama Tuhan, manusia Adam itu malah menuduh istrinya. Oh, gara-gara perempuan yang kau taruh di sampingku. Jadi dosa menyebabkan hubungan manusia secara vertikal kepada Tuhan rusak. Hubungan manusia horizontal juga rusak. Nah, Injil, tujuan Injil, kabar baik itu apa? Ketika kita menerima Injil itu dan kita melakukan dalam hidup kita, yaitu dengan beriman kepada Yesus, maka hubungan kita dengan Tuhan akan dipulihkan. Hubungan kita dengan sesama juga akan dipulihkan. Jadi pastikan ketika kita menerima ajaran yang dikatakan Injil, good news, kabar baik di gereja, itu akan membuat kita memperoleh hubungan kita kembali, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama, keluarga khususnya. Itu yang pertama, saudara. Memang kalau kita melihat sejarah, banyak sekali Injil-Injil yang diterbitkan ya. Cuma kita mau melihat yang aslinya dulu, yang diterima oleh kanonisasi. Di abad kelima Gereja Barat di bawah Paus Innocentius mengakui sebuah kanon Alkitab yang meliputi 4 Injil yang kita sebutkan tadi. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi itu sudah dikonsensus bersama bahwa kita hanya mempercayai, mengakui 4 Injil. Tidak ada Injil di luar 4 Injil ini. Kenapa, saudaraku? Karena keempat Injil ini ditulis semasa murid Tuhan Yesus masih hidup. Yang terakhir adalah Injil Yohanes, ditulis sekitar tahun 85 sampai mendekati kurang lebih 100. Karena Yohanes adalah murid Yesus yang paling muda. Dan dia hidup sampai kurang lebih sekitar 100 setelah Masehi. Nah, Injil-Injil ini ditulis semasa murid-murid masih hidup. Contoh, Injil Markus dipercaya paling tua, itu ditulis sekitar tahun 50-an. Matius sekitar setelah itu, 50 sampai 70-an. Lukas sekitar 59 sampai 70-an juga. Bahkan bisa agak sedikit mendekati ke 80-an. Menurut NIV ya. Menurut kitab Alkitab NIV, itu mengatakan kurang lebih ditulisnya pada saat-saat itu. Tetapi di luaran banyak sekali orang-orang mengaku banyak Injil-Injil yang namanya akan kita sebut, yang dinamakan Injil Apokrif. Ya, mereka tidak diakui di dalam kanon, tapi mereka mengaku bahwa itu adalah Injil. Tapi sebenarnya pengajarannya isinya itu gnostik. Dan mereka mempresentasikan ajaran-ajaran itu dari sudut pandang yang sangat berbeda. Padahal di dalam Injil kuncinya, tokoh utamanya adalah Yesus. Di luar daripada itu bukan Injil yang benar. Itu adalah Injil yang membuat kita ini tersesat. Ini cuma sebagian saya sebut ya. Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Filipus, Injil Petrus, Injil Maria Magdalena, Injil Yakobus, Injil Bartolomeus, Injil Barnabas, Injil Andreas, Injil Nikodemus, Injil Matias. Yang paling terkenal adalah Injil Barnabas. Ya, waktu kapan hari dibuat sebuah film Da Vinci ya, mungkin film bukan Da Vinci, film mengenai Injil, dikatakan bahwa Yesus mempunyai istri dan mempunyai anak ya, bahkan dikatakan Maria Magdalena adalah istrinya Tuhan Yesus dan mereka punya keturunan. Itu adalah Injil Barnabas dan itu dibuat abad ke-16. Bahasanya pun pakai bahasa Itali. Jadi tidak benar. Itu bukan Injil. Ya. Injil-Injil yang asli ditulis dalam bahasa Yunani atau Aram kuno. Zaman Tuhan Yesus waktu pelayanan, waktu Tuhan Yesus memberitakan Injil, waktu hidup, itu sehari-hari pakai bahasa Aram. Tapi kalau secara formal bahasa yang dipakai adalah bahasa Yunani untuk Alkitabnya. Jadi kita lihat bahwa Injil-Injil itu
menyesatkan dan tidak diakui di dalam kanonisasi. Jadi kalau saudara mendengar orang memberitakan hal itu, jangan diterima. Dalam nama Yesus ditolak, karena itu adalah penyesatan. Karena hanya ada 4 Injil yang diakui: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu yang pertama mengenai Injil. Kedua, penyesatan kedua adalah pengajarannya kembali ke hukum Taurat. Kenapa saya katakan kembali ke hukum Taurat? Sebetulnya di Galatia, penyesatan yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Galatia itu membuat anak-anak Tuhan itu diharuskan, diwajibkan kembali ke pengajarannya hukum Taurat. Jadi dikatakan bahwa firman yang di perjanjian lama itu adalah perintah Tuhan, tapi tidak disesuai dengan konteks bahwa Yesus Kristus telah menggenapi Taurat dengan kematiannya di atas kayu salib. Sehingga apa? Harus tetap dilakukan, termasuk misalnya kalau mau jadi orang Kristen harus sunat. Nah itu kan adatnya orang Yahudi, adatnya perjanjian lama, adatnya hukum Taurat, bahwa sebagai keturunan Israel mereka harus disunat. Kalau tidak disunat tidak bisa. Nah itu diterapkan kembali sehingga Rasul Paulus menjadi sangat marah. Karena apa? Karena Yesus telah mati di atas kayu salib, dan kematiannya Tuhan Yesus dan kebangkitannya pada hari ketiga itu telah menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana 10 perintah Allah kalau dijabarkan secara detail menjadi 613 perintah, itu telah digenapi dengan kematian Tuhan di atas kayu salib. Dan kalau sudah digenapi, kalau ada pengajar-pengajar seperti yang di Galatia itu membawa kembali pengertian hukum Taurat supaya kita semua wajib untuk melakukan hukum-hukum itu adalah penyesatan. Bahkan Rasul Paulus sangat marah. Kita tahu di jemaat di Korintus adalah satu kota yang besar, makmur, kaya. Ya kita bicara mungkin kayak Surabaya atau Jakarta atau New York atau Singapura, tempat yang sangat makmur ya, di mana banyak jemaat Tuhan itu orang kaya-kaya dan kehidupan mereka sangat duniawi. Duniawi dalam arti pesta pora, bahkan hubungan antara seks bebas dan lain sebagainya. Rasul Paulus marah. Tetapi Rasul Paulus lebih marah lagi ketika menulis surat Galatia. Kenapa? Karena di Galatia itu jemaatnya kembali kepada hukum Taurat. Galatia 1 ayat mengatakan, "Aku heran," kata Rasul Paulus, "bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia." Ini bahasanya keras sekali, saudaraku. Jadi kalau siapapun menyesatkan, itu sangat terkutuk. Padahal yang diajarkan itu hukum Taurat. Kalau mungkin mengajarkan sesuatu yang baru, yang lain daripada Alkitab, itu mungkin masih, kalau Rasul Paulus sampai marah, sampai mengutuk, kita mungkin masih memikir, oh iya ya, karena yang diajarkan lain. Tapi ini mengajarkan kembali kepada hukum Taurat. Saya katakan kembali kepada hukum Taurat adalah seperti ini. Ketika saya mengajar di sebuah pendalaman Alkitab di SOM ya, di sebuah gereja beberapa tahun yang lalu, saya menanyakan satu pertanyaan dan saya minta mereka murid-murid merespon, kurang lebih 50 murid lebih ya, 50-an 60-an. Saya tanya, semisalnya 1 jam lagi terjadi kiamat, siapa yang percaya masuk surga? Tidak ada yang berani ngangkat tangan. Terus saya balik, yang percaya tidak masuk surga, yang tidak yakin tidak masuk surga. Banyak yang ngangkat tangan. Terus saya tanya sampai akhirnya cuma tinggal 1 orang. Saya tanya, kenapa kamu tidak yakin masuk surga? Loh Pak, kalau pas kiamat itu pas ada dosa yang saya belum minta ampun, Pak. Berarti apa? Dosa saya belum diampuni katanya. Berarti saya tidak masuk surga. Nah ini pengertian yang membuat
tidak adanya jaminan keselamatan. Pengertian apa? Pengertian hukum Taurat. Karena hukum Taurat semua dosa itu harus ditebus oleh pengorbanan. Kita harus melakukan untuk supaya bisa diselamatkan. Padahal dengan hukum, bukan hukum ya, saya katakan dengan kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu bukan hukum. Itu adalah tindakan nyata yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah jaminan untuk keselamatan saudara dan saya yang percaya dengan iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi jemaat di Galatia, mereka membawa jemaat-jemaat baru itu kembali percaya sama hukum Taurat. Harus sunat, harus hari Sabat, mengkuduskan hari Sabat. Saudara tahu hari Sabat, Sabtu, tidak boleh ngapa-ngapain. Ya, kita kalau kembali kepada Israel hari ini, hari Sabat, mereka yang masih ortodok, Judaism, itu mereka tidak mau melakukan apa-apa. Bahkan mencet lift pun mereka tidak melakukan. Jadi liftnya untuk orang-orang yang melakukan hari Sabat itu setiap lantai berhenti buka, nutup. Tiap lantai berhenti buka, nutup. Tanpa orangnya harus mencet. Karena memang kalau hari Sabat itu aturan Taurat itu tidak boleh melakukan apa-apa. Harinya Tuhan katanya. Nah, di Galatia itu pengajar-pengajar itu membawa jemaat untuk kembali ke hukum Taurat. Dan Rasul Paulus sangat marah sekali. Sampai ngomong terkutuklah mereka yang mengajarkan Injil yang lain dikatakan. Di ayat 9 dikatakan begini. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil lain yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bahkan di Galatia 5 ayat 4 dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Hati-hati saudara. Ketika kita mendengar pengajaran dalam gereja, atau hari-hari ini mungkin lebih sering mendengar di ibadah online ya. Kalau apa yang kita dengar semestinya menjadi Injil atau good news, kabar baik, itu membuat kita merasa ke dalam penghukuman, penghakiman. Hati-hati saudara. Hati-hati GPS kita itu diubah oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Rasul Paulus marah besar ketika menulis surat untuk jemaat di Galatia. Karena apa? Karena pengajar-pengajar di Galatia membawa jemaat kembali kepada hukum Taurat. Ya, saya katakan kembali hukum Taurat itu seperti begini. Kalau dulu orang menebus dosa, mereka membawa korban persembahan. Dengan membawa korban persembahan, maka dosanya diampuni. Tetapi di dalam perjanjian baru, setelah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, maka dialah yang menjadi korban persembahan itu. Kita harus membawa diri kehidupan kita dengan iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita menjalin hubungan dalam Dia, supaya kita tetap berada di dalam Yesus. Itu adalah kasih karunia. Jadi bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tetapi karena perbuatannya Yesus di atas kayu salib. Yang mana kita beriman sehingga kita diselamatkan. Kita masuk di dalam kasih karunia, bukan hidup di luar kasih karunia. Amin. Yang ketiga saudara, teologi kontemporer. Memang banyak sekali pengajaran teologi kontemporer. Tapi saya hanya membahas satu yang paling favorit. Yaitu apa? Teologi kemakmuran, doktrin kemakmuran. Wah, ini sangat populer sekali. Jadi beberapa mungkin 10-20 tahun terakhir ya, sangat populer. Mungkin sudah dari tahun 90-an. Banyak sekali pengikutnya luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Karena mereka dijanjikan kemakmuran. Ya, teologi kita ngomong prosperity gospel. Prosperity teologi ya. Menyebabkan apa? Banyak sekali gereja-gereja mega church ya. Sangat besar, sangat mewah. Bahkan pendeta-pendetanya pun naik pesawat pribadi. Kaya raya. Karena apa? Karena mereka percaya ketika mereka mengajarkan ketika jemaat mempersembahkan perpuluhan, mempersembahkan
persembahan, maka mereka akan mendapatkan berkali-kali lipat ganda. Itu yang mereka ajarkan. Dan kita semua tahu bahwa hari-hari ini banyak pendeta-pendeta besar yang bahkan salah satunya yang sangat terkenal itu bertobat, saudara. Bertobat kenapa? Mengakui bahwa prosperity gospel itu adalah salah. Prosperity gospel adalah sesat. Karena apa? Karena mereka menganggap Yesus sebagai jimat. Oh, kalau Yesus saya kantongin, nanti berkat saya berlimpah. Kalau saya memberkati gereja, nanti Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Jadi kayak seakan-akan gereja ini menjadi satu tempat investasi, portfolio. Kalau saya taruh duit, saya nanti terima kembali duit. Itu adalah teologi kemakmuran. Jadi yang dibicarakan adalah berkat, berkat, dan berkat. Ya. Jadi untuk teologi kemakmuran ini karena menyangkut uang, ya, mamon, banyak sekali pengikutnya, saudara. Luar biasa pengikutnya. Tapi ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka pikir mereka bisa dapat. Contoh, hari ini saya nabur 100. Kalau 100 kali lipat berarti saya dapat kembali 10.000. Paling tidak kalau 10 kali lipat saya dapat kembali 1.000. Atau paling tidak saya dapat 2 kali lipat 200. Tapi kenyataannya tidak dapat apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka jadi murtad. Mereka wes tidak gereja-gerejaan, tidak Tuhan-Tuhanan. Karena apa? Karena yang mereka pikir ketika mereka ke gereja, ketika mereka mencari Tuhan, itu mereka akan mendapatkan berkat. Memang Tuhan mengatakan, Tuhan memilih Abraham dan keturunannya. Bahkan Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu, supaya melalui engkau dan keturunanmu, maka bangsa-bangsa di muka bumi mendapat berkat. Jadi melalui kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkat daripada Injil atau kabar baik itu bisa diberitakan ke seluruh dunia, ke setiap bangsa-bangsa. Mereka yang belum mendengar mengenai Yesus, mereka yang belum tahu mengenai Injil, mereka harus mendengar. Karena Tuhan ngomong, kesudahannya adalah apabila semua suku bangsa sudah mendengar mengenai Yesus, barulah tiba kesudahannya. Amin. Dan siapa yang ditugaskan Tuhan untuk memberitakan? Saudara dan saya. Dan ini yang kita katakan sebagai kita diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan teologi kemakmuran, kita kalau memberkati gereja, kita kalau memberkati hamba Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Bukan itu, saudara. Tapi Tuhan mau maki kita melalui berkat keselamatan yang Tuhan berikan, kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa di seluruh bumi bisa mendapat berkat itu. Amin. Jadi teologi kemakmuran adalah tipe penyesatan yang ketiga. Sebenarnya banyak sekali, cuman ini saya ambil salah satu contoh dari teologi kontemporer. Ada lagi antinomianisme. Ini mungkin kalau bahasa teologi ya, kalau bahasa sehari-harinya itu hypergrace. Hypergrace itu kasih karunia yang hiper kasih karunia. Amin. Nah, antinomianisme adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani anti dan nomos. Anti itu artinya melawan, nomos artinya hukum. Jadi melawan hukum. Antinomianisme berarti anti terhadap hukum. Ajaran ini mengajarkan orang-orang Kristen itu telah dibebaskan dari hukum Taurat. Mestinya benar ya. Dibebaskan karena apa? Karena sudah digenapi. Bukan bebas bas-bas, tapi bebas karena sudah digenapi. Kalau mikirnya bebas bas-bas, nah ini bablas nanti. Seperti antinomianisme. Dianggap tidak ada aturan lagi, ya. Jadi karena sudah bebas, apapun yang dilakukan itu tidak masalah. Tidak mempedulikan hukum moral. Pokok yang penting beriman, wis tidak peduli. Istilahnya gini. Kalau sudah di dalam Tuhan beriman, meskipun kita berbuat dosa apapun, tidak dihitung dosanya. Jadi tidak apa-apa. Ya memang beberapa pengajar bukan tidak apa-apa. Tapi secara kenyataan akhirnya apa? Orang yang percaya dengan ajaran ini, antinomianisme, mereka ketika melakukan dosa, mereka tidak merasa berdosa. Kalau kita bicara hukum Taurat, orang yang dihukum Taurat, mempelajari hukum Taurat, atau percaya kepada hukum Taurat, dan mempraktekkan, bukan kasih karunia, mereka akan menjaga moral mereka, supaya moral mereka tetap
misalnya dengan tidak merokok, dengan tidak minum minuman keras, dengan tidak pesta, itu mereka merasa lebih rohani. Jadi standarnya dari perbuatan manusia. Tapi kalau antinomianisme ini kebalikannya. Antinomianisme ini mengatakan tidak ada masalah, ya. Jadi kalau kita ambil dua ekstrim, ada ekstrim satu yang legalisme atau ortodok, satu lagi yang antinomianisme atau hipergrace. Kalau yang ortodok atau legalisme itu sangat memperhatikan peraturan, sangat istilahnya bermoral. Jadi kalau ke gereja pakai rok mini tidak boleh, yang ngapret-ngapret tidak boleh, harus longgar-longgar, harus maksudnya sopan. Nah itu legalisme, ortodok. Kita bicara apa? Konservatif, ya. Tapi sisi satunya itu hypergrace, antinomianisme. Biarpun G pun tidak apa-apa. Loh ini ajaran ini dianut oleh banyak orang. Yang penting apa? Yang penting iman. Karena kalau iman selamat. Pokoknya nabrak semua tidak apa-apa. Itu antinomianisme. Mereka tidak peduli. Tidak peduli dengan hukum. Tidak mau ngikutin hukum. Pokoknya sudah dapat kasih karunia. Nah, kita jangan ngambil kiri, jangan ngambil kanan. Kita ngambil yang biblical grace. Grace yang kasih karunia yang sesuai dengan Alkitab. Itu yang kita anut. Karena apa? Kalau kita menganut legalisme, kebanyakan orang itu menderita. Tidak boleh gini, tidak boleh gitu, tidak boleh apa, tidak boleh. Kalau kita nganut hyper grace, waduh bebas, liar. Semua boleh. Yang penting apa? Beriman. Itu kata mereka. Dan saudaraku, kita lihat. Kalau misalnya yang kita tahu, legalisme itu menempatkan peraturan di atas Allah dan manusia. Jadi contoh hari Sabat. Hari Sabat tidak boleh nulung orang. Ya, kapan hari kan Tuhan Yesus kan dicobai. Ya, pada hari Sabat dicobai, dilihat apakah Tuhan Yesus mau melakukan sesuatu enggak. Kalau Tuhan Yesus melakukan sesuatu berarti apa? Kalau Tuhan Yesus menolong orang pada hari Sabat, berarti Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat. Jadi mereka menaruh peraturan itu melebihi daripada kebenaran. Kebenarannya kalau ada orang yang butuh ditolong harus ditolong enggak? Apa kalau orang itu hari Sabat, bahkan Tuhan Yesus tanya sama orang Farisinya, sama ahli Tauratnya, kalau kamu punya kambing, punya sapi, terus keblegong di got hari Sabat, mbok tulungi enggak? Atau nunggu nanti Sabatnya lewat baru ditulungi? Ya selak kambingnya diambil orang, ya kan? Istilahnya kan nanti tunggu kambingnya diambil orang irang baru ditolong. Kan enggak seperti itu. Kan mestinya ditolong saat itu juga. Tapi mereka menyalahkan Tuhan Yesus, mengatakan kamu melanggar hari Sabat. Nah itu gambarannya dari legalisme. Legalisme itu pokoknya aturan nomor satu. Enggak boleh gini, enggak boleh gini. Tanpa memperdulikan apapun. Itu legalisme. Ya. Kalau kasih karunia lain. Kasih karunia kita dibebaskan dari perbudakan legalisme. Karena apa? Sudah digenapi. Hukum Tauratnya itu digenapi. Batalnya itu bukan batal hilang total. Batalnya karena sudah digenapi di dalam Yesus. Kalau kita di luar Yesus, tergenapi enggak? Tidak. Kalau kita di luar Yesus, itu Tauratnya masih berjalan. Makanya pada hari akhir, kita kalau baca di Wahyu 20 ayat 20 ya, penghakiman akhir ya. Itu kan mengatakan begini. 20 ayat 12. Mengatakan tahta putih besar. Semua orang yang belum bangkit dibangkitkan dan mereka semua dihakimi berdasarkan kitab-kitab. Bukan cuma satu kitab loh. Kitab-kitab. Jadi nanti semua orang dihakimi berdasarkan apa yang mereka percaya. Kalau mereka percaya agama apa, ya kitabnya agamanya mereka dibuka. Berdasarkan itu dihakimi. Apakah bisa selamat enggak? Bisa ditebus enggak dosanya? Seperti itu, saudara. Kristus membebaskan kita dari perbudakan legalisme. Jadi kalau kita bicara, kita lihat di Matius 5 ayat 20. Tuhan mengatakan begini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebetulnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu bukan secara kuantiti, bukan secara perbuatan, tapi secara kualitas hati kita.
Bagaimana di dalam perjanjian baru Tuhan mengatakan bahwa Taurat itu akan dimeteraikan dalam kehidupan kita. Di dalam loh hati kita, bukan loh batu yang ditulis 10 hukum Taurat, tapi loh hati kita. Dengan apa? Meterai Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menghibur, menuntun, memimpin kita, mengingatkan kita. Ayo, jangan gitu. Ayo, jangan ini, jangan itu, jangan. Itu adalah perjanjian baru yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya, ya. Sedangkan antinomianisme, kita selamat oleh anugerah, katanya. Maka kita tidak perlu melakukan hukum Tuhan, katanya. Jadi walaupun kita melakukan dosa, itu tidak masalah selama kita mempercayai hal yang benar. Nah ini bahaya, saudara. Bahaya sekali. Contoh gini, membunuh orang dosa enggak? Gini, saya ambil contoh yang lebih simpel. Hutang sama orang kalau tidak bayar, dosa enggak? Dosa enggak? Dosa kan ya? Tapi kalau antinomianisme, dia mikir gini, loh, aku sudah beriman sama Yesus Kristus kok. Dosanya ya diampuni sama Tuhan. Meskipun enggak tak bayar, dosanya diampuni. Betul enggak? Betul enggak? Ya ini pertanyaan yang menjawabnya harus hati-hati, ya kan? Kalau jawab betul, berarti kita boleh ngemplang duitnya orang. Saudara tahu, hukum Taurat, kapan hari pernah saya bahas ya, ada 3 bagian. 1 seremonial, 2 sipil, hukum sipil, ketiga hukum moral. Secara seremonial memang Yesus menggenapi hukum Taurat. Ya, kita tidak usah bawa korban domba lagi, tidak usah melakukan ritual keagamaan di dalam perjanjian lama untuk masuk ke Bait Allah, untuk dosa kita diampuni. Karena apa? Dengan iman Yesus telah mengampuni kita secara seremonial. Tapi secara moral, kita melakukan, kalau kita hutang sama orang, berarti apa? Kita punya moral obligasi untuk ngomong sama orang itu, sorry, saya belum bisa bayar hutangnya. Kalau saya punya uang, nanti saya bayar. Itu secara moral. Jadi orang yang diutangi duitnya itu merasa, oh ya, orang ini baik, niat gitu. Moral. Secara sipil itu apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Jadi kalau hutang duit harus dibayar pakai duit. Jadi meskipun nanti jalan 10 tahun, 15 tahun, itu tetap harus diselesaikan. Ini contoh ya, contohnya banyak sekali. Misalnya menyakiti hatinya orang. Kalau sudah menyakiti ya harus minta maaf. Sorry. Sampai secara moral kita tidak membuat dia menjadi sulit, menjadi susah. Secara material pun, secara sipil, kalau kita merugikan dia karena kita menyakiti hati dia sehingga dia mengalami kerugian, kita juga harus mengganti kerugian itu. Tetapi antinomianisme karena tidak peduli dengan hukum, dia tidak mau tahu, pokoknya aku beriman, aku selamat, aku diampuni Tuhan, sudah beres. Nah, ajaran seperti ini saudaraku dibenci sama Tuhan Yesus. Mereka ngambil dasarnya dari apa? Dari tulisannya Paulus yang disalah mengertikan, ya, yang di hukum Taurat versus hukum anugerah Yesus, tapi disalah mengertikan. Di Roma 6 ayat 14, Roma 7 ayat 6, di 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Semua itu menganggap ketika kita sudah beriman, apapun yang kita lakukan tidak bermasalah. Karena apa? Yesus telah mati di atas kayu salib dan kematiannya dia telah melunasi semua dosa yang dilakukan. Ya, Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, dasar firman ini dimengerti secara keliru, membuat akhirnya dia sembarangan melakukan ini. Oke, tidak apa-apa, sudah diampuni sama Tuhan. Jadi contoh gini, misalnya ini yang simple. Saya menghampiri Anda, saya jewit, sampai sakit. Nah, tapi sudah diampuni loh sama Tuhan, tak boleh marah. Saya ngomong gitu. Jadi sesuatu yang seperti itu yang dipercaya oleh antinomianisme. Sehingga mereka melakukan apapun dalam kehidupan mereka tidak masalah. Karena apa? Sudah diampuni sama Tuhan. Membunuh, merampok, narkoba, dan lain sebagainya. Itu adalah antinomianisme. Dan itu adalah ketika kita membaca Wahyu 2 ayat 6 dan 15 dikatakan bahwa kelompok Nikolaus
adalah kelompok yang dibenci sama Yesus. Secara khusus ditulis, Tuhan membenci kelompok Nikolaus. Kelompok Nikolaus adalah kelompok-kelompok yang antinomianisme. Ya, kasih karunia itu gratis, tapi bukan murahan. Ya, kasih karunia Tuhan itu kepada kita itu gratis, saudara. Karena Tuhan sudah melakukan di atas kayu salib dan Dia rela melakukan itu semua untuk kita semua yang percaya bisa selamat. Tapi tidak murahan. Karena apa? Dibayar dengan nyawanya Tuhan. Tuhan yang pencipta alam semesta mau turun derajat, mengosongkan dirinya menjadi manusia sejati. Turun level di bawahnya malaikat. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa memperoleh kasih karunia itu. Bisa memperoleh pengampunan itu. Ya, tanpa kita harus membawa korban seperti di perjanjian lama. Itu adalah konsep daripada anugerah, bukan murahan. Gratis tapi bukan murahan. Ya, bahkan Dietrich Bonhoeffer mengatakan, cheap grace, kasih karunia yang murahan adalah memberitakan pengampunan tanpa diperlukan pertobatan. Jadi dikasih pengampunan tapi tidak perlu bertobat. Saudara tahu kenapa kita harus bertobat? Saudara, bertobat itu adalah melakukan sesuatu. Bertobat itu bukan cuma ngomong, saudaraku. Kalau ngomong itu tidak bertobat. Itu ngeremeng. Gitu. Ya, bahasa Inggrisnya ngeremeng. Jadi bertobat itu ada tindakan. Kenapa saya katakan tindakan? Kita semua tahu bahwa Taurat itu adalah cermin. Cermin itu apa? Kalau kita melihat cermin, terus kita ngelihat rambut kita ini ndangak sedikit keliru gitu ya, posisinya keliru. Terus kita geremeng tok atau kita melakukan sesuatu? Kalau geremeng tok, rambutnya bisa genana, bisa menjadi baik, tidak bisa. Kita harus melakukan sesuatu. Itu namanya tindakan pertobatan. Tidak bicara keselamatan. Bicara keselamatan adalah ketika kita bicara iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketika kita bicara pertobatan dalam arti kita membenarkan hal-hal yang salah. Ya, itu adalah seperti kita setiap hari harus mengaca. Meskipun kita sudah keluar dari salon, meskipun kita sudah make up, sudah hampir nyampe masuk ke ruang pesta, kita tetap memerlukan kaca untuk membenarkan apa yang kurang benar dalam hidup kita. Amin. Dikatakan begini, anugerah yang murahan maksudnya ya, itu adalah anugerah tanpa pemuritan. Anugerah tanpa salib, anugerah tanpa Yesus. Amin. Antinomianisme atau yang kita kenal sebagai hipergrace, ini pengajaran yang sangat favorit hari-hari ini. Seluruh dunia banyak penganutnya, saudara. Hati-hati ya. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjebak. Kelihatannya kita merasa selamat ya, tapi pada akhirnya nanti bisa Matius 7 ayat 23. Tahu-tahu Tuhan ngomong apa? Siapa kamu? Aku tidak kenal. Loh Tuhan, aku sudah pakai namamu melakukan mujizat. Aku menyembuhkan orang sakit, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Tapi Tuhan ngomong, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Terus diapakan? Dicampakkan dalam api neraka. Di Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kenapa saudaraku? Karena kita dikatakan kita mengerjakan keselamatan kita, bukan kita tuh bekerja supaya kita selamat, enggak. Kita sudah mendapatkan keselamatan karena kasih karunia. Oleh karena itu kita bekerja melakukan perbuatan baik. Karena apa? Sebelum dunia dijadikan, saudara dan saya sudah dipilih sama Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menentukan kita akan melakukan banyak perbuatan baik. Dan karena kita akhirnya terpilih dan kita sadar dan kita duduk di sini,
kita mendengar firman Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita semua. Amin. Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudaraku, hati-hati saudaraku. Kita hanya membahas 4 penyesatan. Yang pertama, kita harus mengerti apa itu Injil. Injil adalah kabar baik. Jadi kalau kita mendengar kabar baik, hati kita pasti gembira, dipenuhi oleh ucapan syukur, senang, bukan terhukum, bukan merasa, oh aku ini kok gini. Tapi kita akan merasa senang, oh terima kasih Tuhan, kita akan mengucap syukur. Itu adalah Injil. Dan hanya 4 Injil yang diakui. Tidak ada Injil lain-lain lagi. Injil Yudas, Injil Barnabas, tidak ada. Patokannya apa? Semua Injil ditulis pada waktu murid-murid Tuhan Yesus masih hidup. Jadi setelah abad pertama, setelah tahun 100 setelah Masehi, kalau ada Injil ditulis setelah itu bukan Injil. Pasti bukan Injil. Karena Injil itu disepakati bersama, dikanonisasi. 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kedua, penyesatan di Galatia ditunjukkan bahwa mereka dibawa kembali kepada hukum Taurat. Ya. Jadi hati-hati saudara. Jangan biarkan pengajar-pengajar menyesatkan kita dengan ajaran yang membawa kita kembali ke hukum Taurat. Contoh, harus kuduskan hari Sabat, harus disunat dan lain sebagainya. Seperti adat-adat yang diajarkan oleh orang Yahudi. Ketiga, teologi kontemporer yang biasanya lebih mementingkan humanisme. Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah teologi kemakmuran. Ya, itu adalah penyesatan. Keempat adalah hipergris atau antinomianisme. Mari kita tundukkan kepala, kita dalam sikap doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui pengajaran yang kami terima. Kami boleh mengerti bahwa hanya Injil yang bisa menyelamatkan kami. Dan biarlah pengertian itu membuat kami bukan lagi sebagai anak-anak yang diombang-ambingkan. Tapi kami boleh bertumbuh, mengalami transformasi dan mengerti kehendak-Mu seutuhnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan setiap daripada kita, yang akan melalui urapan penyertaan Roh Kudus memberkati, menolong, menghibur, melindungi setiap daripada kami mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Dan kami semua yang percaya di dalam nama Yesus, kami mengatakan amin. Puji Tuhan.